anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, sholihin, sholihat, para calon ahli surga, ahli kubur. Satu acan ke surga, kubur kena. Kita berkumpul di taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga. Kalau sudah kumpul di taman surga, mudah-mudahan sedikit lagi melangkah ke surga insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli surga semua insya Allah. Nupang tarik aminna, nupang payun ke surgana. Kita bersyukur pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan, memudahkan kaki melangkah dari rumah ke rumah Allah. Pak Ustadz abdi mada naik motor. Mudah-mudahan setiap tetesan bensin yang mengantarkan kita dari rumah ke rumah Allah, mudah-mudahan memudahkan langkah kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berterima kasih sahibul bait, pembina yayasan, ketua umum yayasan, ketua DKM yang juga hadir membersamai kita, yang sudah jadi wasilah, fasilitator kita bisa bersilaturahim, kita bisa berthalabul ilmi sama-sama. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk keluarga besar Yayasan Asyakur. Semoga Ibu Pembina, Ketua Yayasan, Ketua DKM panjang umurnya, lapang rizkinya, lancar urusannya, soleh-solehah keturunannya, dan mudah-mudahan husnul khatimah di akhir hayatnya insya Allah. Saya melihat di sini Masya Allah banyak senior yang istiqomah dalam majlis ilmu. Saya barusan ngobrol dengan Pak Ustadz Furqon. Dia teh ibu-ibu yang kenal saya waktu masih kecil, kata beliau, dan sekarang masih mau hadir di masjid. Saya belajar dari ibu dan bapak tentang konsisten di jalan kebaikan, istiqomah di jalan thalabul ilmi. Mudah-mudahan terus istiqomah sampai husnul khatimah insya Allah. Salawat dan salam selalu terlimpah, tercurah untuk junjungan kita semua, uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya, kita mendapat syafaatnya, kita bertemu dengannya, kita menatap wajahnya, kita bisa mencium tangannya, kita bisa memeluk wajah, memeluk badannya di surga Firdaus kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Daramang Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah. Pas ditaruang kuehna teu acan, dituang atuh. Da sanes hiasan, mangga saum, alhamdulillah. Sajam setengah deh insya Allah. Mudah-mudahan sambil dinikmati ilmunya nanti jadi daging begitu ya insya Allah. Hadirin jamaah yang soleh dan solihah, Bapak dan Ibu, tinggal 16 hari kurang lebih atau 17 hari lagi. Besok nisfu Sya'ban, malam besok bakal ada Sya'ban di sini ya, Sabtu malam Ahad. Sudah setengah bulan Sya'ban akan kita lewati. Dan Ramadan 1445 Hijriah ini saya yakin bukan Ramadan kita yang pertama. Rasanya ini Ramadan kita yang
Kasabaraha tuh ya tanya. Kesekian puluh kalinya, ke-40, ke-50, ke-60 kalinya di usia kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada yang tahu berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saum di bulan Ramadan seumur hidupnya? Pan ari urang mah tos 40 kali, 50 kali. Nabi Muhammad yang usianya 63 tahun, kalau dihitung pakai kalender Qamariyah, kalau dihitung pakai kalender Syamsiyah, hanya 61-an tahun kurang lebih. Usia beliau 63, saum di bulan Ramadan seumur hidupnya berapa kali? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Usianya 63, saum di bulan Ramadannya berapa kali? Cung yang mau menjawab? Salah tinggal di tip ek tenanawan ya. Berapa kali? 10. Ada lagi yang mau 60. Berarti saum tius watilu tahun. Kan genap 10 kilo. Ada lagi? Usia beliau 63. Saum di bulan Ramadannya berapa kali? 20, 10, 56 kali, 23 kali. Masya Allah, ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai saum setelah perintah saumnya turun. Betul? Belum ada perintah, belum saum. Perintah saum baru turun setelah turun ayatnya surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183 turunnya di Mekah atau di Madinah? Di Buah Batu. Turunnya di, kalau turunnya di Madinah berarti selama di Mekah Rasulullah tidak pernah saum Ramadan. Kalau di Mekah berarti ayatnya termasuk ayat Makkiyah, bukan Madaniyah. Surat Al-Baqarah Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Hah? Atau gede bagi iya? Tidak ada ya. Surat Al-Baqarah, surat yang panjang-panjang, itu rata-rata surat Madaniyah. Yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, rata-rata Madaniyah. Tapi ada surat Madaniyah yang pendek. Iya, banyak kuis dan tebak-tebakan. Nanti insya Allah hadiahnya diumrohkan Pak Haji Dino insya Allah. Ada surat pendek tapi Madaniyah. Surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3 ayat tapi Madaniyah. Surat Al-Baqarah Madaniyah, turunnya setelah Rasulullah hijrah. Perintah saum ayat 183 surat Al-Baqarah turunnya di Madinah. Tahun berapa? Kata para ulama tafsir, turunnya di tahun kedua Hijriyah. Berarti 2 tahun setelah Rasulullah di Madinah baru turun perintah saum di bulan Ramadan. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam turunnya di bulan Sya'ban di tahun kedua
setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sya'ban 2 Hijriyah, turun Al-Baqarah ayat 183. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum Ramadan di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun kesembilan, tahun kesepuluh. Karena di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunianya Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun ke-10. Berapa kali Rasulullah saum di bulan Ramadan? Cuma 9 kali. Kenapa cuma? Karena kita lebih banyak kuantitasnya. Kalau kualitas beda. 9 kalinya Rasulullah saum di bulan Ramadan lebih berkualitas dari puluhan kalinya kita saum di bulan Ramadan. Cuman 9 kali. Berarti punten, saum Ramadan pertama kali di usia berapa tahun? Ya puntennya seueur kuis tata rucingan sekitar 54 menuju 55 sekitar. Sebelum usia 54 Rasulullah tidak pernah saum di bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum ada perintah. Ayeuna lamun aya nu naros kieu, Pak Ustad, kenging teu saumna ngantosan yuswa 50 opat nurutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan urang teh kedah nyontoan Rasulullah. Rasulullah saum Ramadan teh di yuswa 50 opat ngan 8 kali Pak Ustad. Ibu ge atos we cekap datos langkung ti 8. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Kan Rasulullah oge ngan 8. Yang dilakukan Rasulullah memang cuma 9 kali. Saumnya memang di usia 54. Tapi kewajiban saum bukan melihat usia Nabi, tidak melihat berapa kali Nabi saum. Jadi memang kita teh kudu nyontok ke Rasulullah, tapi kudu cerdas nyontok na oge. Karena kalau saklek sapertos kitu, apa Ustad abdi ge kewe salat mah ngantosan yuswa 50. Nah henteu salat ayeuna pan Rasulullah ge Isra Mi'raj teh usia 50. Salat fardu Rasulullah teh kan pulang dari Isra Mi'raj, usia Rasulullah ketika Isra Mi'raj 50 tahun. Sebelum Isra Mi'raj belum ada salat yang 5. Paling salat pagi, salat sore, salat tahajud. Kewe da Rasulullah oge yuswana 50 nembe salat fardu. Betul atau salah? Salah. Walaupun itu terjadi kepada Nabi, tapi bukan begitu cara kita mengikuti. Ya. Sekarang Bapak Ibu yang soleh solehah, berapa tahun jarak wahyu pertama ke wahyu perintah puasa? Berapa tahun dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ke wahyu kutiba alaikumusiyam? Berapa tahun? Wahyu pertama usia 40, wahyu puasa usia 54. Berarti sekitar, pertanyaannya begini, kenapa butuh 14 tahun
baru diperintahkan saum di bulan Ramadan. Kenapa saum di bulan Ramadan tidak diperintahkan waktu di Mekah? Di hari pertama Jibril datang langsung ngasih wahyu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Kenapa bukan di Mekah? Kenapa bukan tahun pertama, bukan tahun kedua? Kenapa setelah hijrah ke Madinah? Kenapa setelah 14 tahun baru diperintahkan saum di bulan Ramadan? Apa rahasia perintah saum baru turun setelah sekian waktu? Saum Ramadan, kutiba alaikumusiyam, plong, wahyu terus wahyu turun ke Rasulullah. Tapi saum baru diwajibkan di tahun ke-14 wahyu turun perintah saum. Kenapa setelah 14 tahun? Kunaon? Setelah 14 tahun baru diwajibkan. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, 14 tahun ini waktu untuk persiapan, dan persiapan sebelum diwajibkan saum di bulan Ramadan, persiapan terbesar, terpenting adalah persiapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang sudah 14 tahun dididik dengan keimanan, sekarang diwajibkan untuk berpuasa. Wahai orang-orang yang sudah 14 tahun belajar agama, sekarang diwajibkan saum di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang sudah tertanam dalam hatinya iman selama 14 tahun dari wahyu yang pertama, sekarang Allah perintahkan kalian saum di bulan Ramadan. Jadi makna ya ayyuhalladzina amanu, kalau membaca sejarah tadi, 14 tahun itu menguatkan iman supaya kuat menerima kewajiban saum di bulan Ramadan. Kenapa harus iman dulu baru kewajiban Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu heula nembe kutiba alaikumusiyam. Ibu bapak hadirin jamaah yang Allah muliakan, dengan iman turun kewajiban saum di bulan Ramadan. Persiapan yang terbaik menyambut bulan Ramadan adalah persiapan keimanan. Kenapa iman? Punten. Orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mindsetnya, cara pandangnya, cara berfikirnya beda dengan orang yang tidak beriman. Contoh, punten, iya mah contoh. Bu, Pak, setelah pengajian ini saya minta Bapak Ibu datang semua ke rumah saya. Di mana Ustadz? Di Cimahi misal. Cimahi. Paling mana Cimahina? Kebun kopi. Paling mana kebun kopina? Lebet deui Karanca Bentang. Bapak Ibu yang datang ke rumah saya, setiap orangnya bakal dapat naon bohongna beas. Memang beras lagi susah, tapi lah sanes eta. Setiap orangnya dapat 10 juta. Ibu mau datang setelah ini ke Cimahi mau? Kenapa mau? 10 juta. Ibu percaya ke saya? Kalau nggak percaya nggak akan datang. Kalau percaya datang. Jauh tidak ke Cimahi? Kok mau Jumat sore mah macet? Kok mau Persib main jam 7 lama macet lagi? Macet. Tapi dah keheula macet. Tapi 10 juta. Memang macet berat, tapi udah 10 juta misal. Beban di perjalanan jadi ringan karena kita tahu di sana ada imbalan 10 juta.
Dan kita percaya aya imbalanna. Lamun percaya, orang percaya menghadapi tantangan, percaya di sana ada imbalan, percaya di sana dia punya tujuan, berat di perjalanan, tenanglah, tenang naon, macet-macet oke. Di sana ada tujuannya, di sana ada imbalannya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hei yang percaya, yang tidak percaya tidak hei. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya. Kira-kira Bapak Ibu punten, kalau setiap hari, misal iya mah puntennya punten, perumpamaan, satu hari saum di bulan Ramadan, Allah akan memberikan tambahan di rekening kita per harinya 10 juta. Sehari 10 juta, 30 hari berarti 300 juta. Contoh. Kira-kira siapa yang bakal saum di bulan Ramadan? Semua tesaha. Yang beriman atau yang tidak beriman, karena ini bab cuan, saumlah. Kalau la'allakumnya, la'allakum bengharu, supaya kalian benghar, sok gera sarawi. Semangat tidak saumnya? Nah, semangat 300 juta. Percaya itu. Mana yang lebih berharga, 300 juta atau jadi orang bertakwa? Nah, Masya Allah. Dacan ayat 300 juta. Nah, lamun ayah manong rekening lagi dacan ayat. Mana yang lebih berharga? Setiap hari kalau saum ditambah kurang ageng atau Ustaz 10 mah 100 juta. Sehari 100 juta, 30 hari 3 miliar. Mana yang lebih berharga? Tamat saum dapat 3 miliar atau tamat saum jadi orang bertakwa? Nah, ini bab amanu, bab iman, bab percaya. Kenapa dimulai dengan iman? Karena imbalannya sesuatu yang bukan material. La'allakum tattaqun. Iman mengubah mindset, iman mengubah cara pandang mengubah cara bersikap. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, 14 tahun dididik dengan iman, 14 tahun cara pandang terhadap perintah Allah bukan lagi jadi beban. Punten, kalau kewajiban dari Allah beban atau kebutuhan kita? Beban atau kebutuhan? Kalau perintah Allah taat ke suami, beban atau kebutuhan? Kebutuhan atau beban, Bu? Kebutuhan. Beda jawabannya. Iman itu mengubah cara pandang. Cara pandang itu mengubah cara kita menyikapi sesuatu. Kalau memandangnya sebagai beban, pasti pengen cepat beres. Iraha beresna, elekeseke. Hari ieu teh Bu pangaosan dugi jam sabaraha? Iraha beresna, terbebani berarti. Tapi kalau kebutuhan, iraha dikawitana, beda. Terbebani pengen cepat beres, orang membutuhkan pengen cepat mulai. Kira-kira Ramadan pengen cepat mulai atau pengen cepat berlalu? Hah? Tapi lamun berlalu kayak THR.
Dapat 2 anak, Masya Allah. Orang terbebani kalau ibadah, sholat misalnya, beban. Misal imam taraweh rada panjang. Hari sholat beban atau butuh? Butuh. Hari butuh hoyongna seueur sakedik. Seueur. Namina oke butuh. Namanya juga kebutuhan. Hari panjang teh mah ngaroe beban. Kalau beban, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Beban. Beban. Kan Ustadz alhamdulillah karena sudah selesai ibadah. Betul. Tapi eta ta. Alhamdulillah bagus, tapi itu merasa terbebani. Kalau membutuhkan, dia alhamdulillahnya di awal, sanes di akhir. Azan maghrib di bulan Ramadan dibutuhkan atau jadi beban? Dari antos-antos ditunggu-tunggu, dibutuhkan, ditunggu. Iraha kurang ngantosan azan sapertos maghrib di bulan Ramadan. Duh sajam deui. Betul? Iraha ieu teh nya aduh dan seterusnya. Sampai 10 menit menjelang azan setel TV tuh, TV Papua disetel, buka jendela. Kan sahur Pak Ustadz, sunnah berbuka itu disegerakan. Disegerakan beda dengan tergesa-gesa kade. Apa bedanya istijal dengan musaro'ah? Wasari'u diperintahkan, wasabiqu diperintahkan, berlomba-lomba diperintahkan, bersegera diperintahkan, tergesa-gesa dilarang karena tergesa-gesa dari syaitan. Apa bedanya tergesa-gesa dengan bersegera? Kalau belum waktunya tergesa-gesa, kalau sudah masuk waktunya bersegera. Azan maghrib jam 6, buka setengah genap. Dan sahur Pak Ustadz harus disegerakan kalau berbuka. Nu kitu mah sanes disegerakan, eta mah tergesa-gesa. Bersegera mah ngong azan maghrib langsung buka, itu namanya bersegera. Azan zuhur jam 12, aduh atil hoyong enggal sholat atau we ayeuna. Bersegera sholat atau tergesa-gesa? Tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Karena belum waktunya. Kalau belum waktunya, tergesa-gesa. Kalau sudah waktunya, bersegera. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Dubi kemana tadi teh? Tergesa-gesa. Ya, kebutuhan, ya, kebutuhan dan beban. Iman mengubah cara pandang mengubah cara kita menyikapi bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan tidak akan jadi beban kalau kita punya iman. Datang bulan Ramadan bahkan jadi kebutuhan. Diantos-antos, aduh sabaraha dinten deui-nya, aduh sabaraha dinten deui, terus sampai akhirnya datang bulan Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya bahagia. Hari tadi makan alhamdulillah nate. Alhamdulillah. Seperti ada beban yang lepas. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Iman ini menata segala hal. Rukun iman aya sabaraha? Kenapa? Ya. Iman kepada Allah menata motivasi supaya ikhlas dalam beramal. Iman kepada malaikat menata integritas supaya terus diawasi oleh malaikat. Iman kepada Alkitab, kepada Al-Quran supaya kita percaya, yakin bahwa kita masih di jalur yang benar, on the track. Iman kepada Rasul supaya kita percaya bahwa ayat contoh tidituna. Wahyu dari langit, kalau tidak ada Rasul yang menerima dan mengamalkan, mungkin manusia bakal bilang,
langitan teuing tidak menapak. Ada peraturan tapi nggak ada yang menjalankan. Orang bakal berkomentar, eta mah mengawang-awang peraturan. Tapi kalau ada peraturan, ada yang menjalankan, orang percaya peraturan ini membumi, peraturan ini bisa diaplikasikan. Saha contohna tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu berupa peraturan dari langit, ada nabi yang mengamalkan di bumi, kita yakin, oh aturan langit bisa dijalankan. Iman ke Allah jadi ikhlas, iman ke malaikat terjaga integritas, iman kepada kita jadi on the track di dalam jalur yang benar, iman kepada Rasul kita punya contoh role model uswah hasanah, iman ke hari akhir kita punya visi, kita punya tujuan, kita punya cita-cita. Karena kalau orang tidak punya tujuan, pasti beda cara jalannya. Bu, Pak, saya lupa pernah cerita atau belum di sini. Ada film kartun, judulnya Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Film jadul gitu ya. Tokohnya namanya Alice. Punten yang namanya Bu Alice. Tulisan nama Alice udah. Alice. Alice lagi di hutan, jalan sampai ketemu pertigaan, dia bingung harus ke kanan atau ke kiri, kanan kiri, bingung. Dia tanya ke kucing, kucingnya ada di atas pohon. Kata Alice, kucing jalan yang benar kemana? Neng, kanan kiri. Nama kucingnya Cheshire. Kanan atau kiri? Kucingnya nanya balik, Alice mau kemana? Ibu punten yang namanya Bu Alice ya, punten. Alice, kita itulah. Alice bade ka mana? Kata kucing, kata Alice teh. Alice tidak tahu mau kemana. Alice nggak tahu tujuannya mau kemana. Alice mah jalan aja. Kata kucingnya begini, Alice, kalau Alice tidak punya tujuan, kanan dan kiri sama saja. Karena orang yang tidak punya tujuan, tak usah mikirin jalan. Hanya orang yang punya tujuan, yang dia peduli dengan jalan. Bu, Pak, kita naik motor, kita bawa mobil keluar rumah tanpa tujuan, ketemu perapatan. Mana jalan yang benar? Semua jalan benar. Kenapa semua jalan benar? Karena nggak punya tujuan. Kadieu laras, kadieu laras, lurus, oke? Benar. Semua jalan benar bagi orang yang tidak punya tujuan. Hanya orang yang punya tujuan yang akan peduli dengan kebenaran jalan. Dan kalau saya pergi ke Depok misalnya, nanggo Google Maps, rute naheula atau tujuan naheula? Destinasinya dulu atau rutenya dulu? Saya masukkan tujuannya Depok, truk muncul rute. Jangan harap punya rute kalau kita tidak punya tujuan. Ada seorang penulis barat namanya Stephen Covey, penulis buku Seven Habits of Effective People, 7 kebiasaan orang efektif atau orang sukses terjemahannya. Kata dia, kata Stephen Covey, kebiasaan kedua orang sukses itu katanya selalu memulai segala sesuatu dari ujung, dari akhir, dari ending. Ari urang teh bade ka mana? Oh, bade ka ditu. Ari urang ayeuna di mana? Oh, urang ayeuna di dieu. Oh, berarti kalau kita di sini tujuannya ke sana, berarti rutena ka dieu, ka dieu, ka dieu, ka dieu. Itu kebiasaan orang sukses menurut beliau. Ternyata 14 abad yang lalu, sebelum ada Stephen Covey, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya iman kepada hari akhir. Karena itulah ending dari semua perjalanan kita.
Kalau kata Stephen Covey, mulailah dari akhir, kita terbiasa mulai dari akhir segala akhir, yaitu akhirat. Iman kepada hari akhir membuat kita punya rute dan peta dalam hidup. Iman kepada hari akhir membuat kita jadi manusia yang visioner. Iman kepada hari akhir membuat kita jadi manusia yang berbeda. Kanan dan kiri tidak sama, karena kita punya tujuan di akhir. Iman ke Allah ikhlas, iman ke malaikat integritas, iman ke kitab on the track benar, ya. Iman ke Rasul, kita punya role model contohnya. Iman kepada hari akhir, kita punya tujuan. Dan iman kepada qada dan qadar membuat kita positif menyikapi kehidupan. Takdir itu membuat kita positif, bukan membuat kita jadi pesimis dan negatif. Nah, Allah memanggil orang-orang ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan orang masih ngebahas iya dari tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya, wahai orang-orang yang ikhlas dalam amalnya, terjaga integritasnya, benar jalurnya, dan ada contoh dalam hidupnya, dia punya tujuan dan visi misinya, dan dia punya sikap positif, diwajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan. Jadi persiapan utama kita di sisa hari bulan Sya'ban yang harus ditingkatkan adalah persiapan iman. Iman yang mana? Semua iman tadi. Makin ikhlas dalam amalnya, makin terjaga sikapnya, karena semua amal kita akan dicatat. Kata ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua amal dan perbuatan kita ada yang mencatat. Makin lurus ya dengan panduan Al-Qur'annya, makin meniru apa yang dicontohkan nabinya, makin ukhrawi orientasi hidupnya, dan makin positif menyikapi kejadian di lingkungan sekitar. Orang-orang inilah yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan saum di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu, hiji iman. Sya'ban gerbang Ramadan, dan gerbang Ramadan kita masuk dengan modal keimanan. Apa yang bisa meningkatkan keimanan? Apa yang bisa memboosting keimanan? Apa yang bisa mengangkat keimanan di sisa hari yang sedikit lagi, 15 hari? Ibu bapak hadirin yang soleh solihah, ada beberapa amalan yang ini efektif, terjamin, mujarab, terbukti cepat meningkatkan keimanan. Sangat terbukti. Nomor satu yang paling utama, kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat kedua. Al-Quran itu menambah iman. Punten. Jin. Rasulullah sedang sholat subuh berjamaah, ada jin yang datang. Ini jin lagi bergadang malam hari, karena disuruh Raja Jurik, diperintah Raja Jin untuk keliling di muka bumi. Kenapa? Kata Raja Jin, ada informasi jin yang pulang dari langit semuanya mati. Jin yang kembali dari langit semuanya terpanah oleh panah api. Sebelum ini, kalau kita naik ke langit, kalau jin terbang ke langit, kalau jin duduk di pintu langit, jin bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dulu kami punya tempat duduk, dulu kami punya bangku dan meja, kata bangsa jin di surat Al-Jin. Maqa'ida lis-sam', tempat kongkow untuk mendengarkan pembicaraan malaikat. Sekarang faman yastam'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kata Raja Jin, sekarang kalau ada jin yang naik ke langit,
mendengar pembicaraan malaikat, pulangnya pasti bakal diincar panah api malaikat. Ini pasti ada sesuatu di bumi. Kata Raja Jin, keliling bumi, cari sebabnya. Ada beberapa jin yang sedang jalan dipertemukan dengan Rasulullah yang sedang sholat subuh berjamaah, sedang baca Quran. Jin ini mendengar, merapat, menyimak. Tidak semua jin kalau dengar Quran kepanasan dan lari. Sebagaimana tidak semua manusia kalau dengar Al-Quran merapat dan mendekat. Ada jin di cerita surat Al-Jin, Rasulullah sedang sholat, jinnya merapat, mendekat, menyimak. Selesai sholat, jinnya pulang. Kata jin, kami tahu kenapa langit sekarang dijaga oleh para malaikat, karena ada manusia yang sudah diutus menjadi nabi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tadi diabadikan oleh Allah dalam surat namanya surat Al-Jin. Turunlah surat Al-Jin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Rasul, telah diwahyukan kepadaku sekelompok bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, kami baru saja mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih, bacaan yang membimbing ke jalan yang lurus dan kami beriman kepada bacaan tersebut. Sejinnya jin, kumaha jin saja mendengarkan Al-Quran, mereka beriman. Ustaz, ayo nama jadi sieun pamibade ngaos teh. Bisi aya anu jin ngadangukeun. Tenana. Jin yang mau mendengarkan Al-Quran pasti jin soleh. Dan manusia yang tidak mau mendengarkan Al-Quran pasti manusia salah. Tidak selalu yang kafir. Ada muslim yang tidak mau baca Quran juga. Ada muslim yang tidak suka Quran dibacakan. Ibu punten, saya mau tanya ke jamaah, sanes ka ustadz, sanes ka imam. Kalau taraweh pengennya baca Quran yang panjang atau yang pendek? Eta bukti. Berarti betul, dimasi itu nggak bohongnya. Tidak semua jin mendengarkan Al-Quran kepanasan dan kabur, dan tidak semua muslim mau mendengarkan Al-Quranul Karim. Mau Ustaz ngantong panjang teing, alhamdulillah. Sudah tarawih juga sudah bagus. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, jin mendengar saja dapat hidayah, naik imannya, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita mendengar, menyimak, membaca tadarusan bareng, ayat kajian tafsir, sedikit-sedikit kita mengamalkan, iman insya Allah lebih naik. Apa Ustadz kewe tadarusanana pas Ramadan dari sekarang? Kalau belum, anu atos teraskeun. Kenapa? Hadirin Bapak Ibu jamaah, punten. Kenapa Ramadan jadi istimewa? Kenapa bulan Ramadan begitu istimewa? Rahasianya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadannya jadi istimewa. Rahasia kemuliaan Ramadan itu adalah Al-Quran. Kalau kita tidak berusaha mendekat lebih baik dengan Al-Quran,
Berarti ada rahasia kemuliaan yang kemudian kita tinggalkan, kita abaikan. Ustadz abdi mah, bapak mah, ibu mah masih kene diajar, bagus, pahalanya 2. Pahalanya 2. Abdi mah tos lancar Pak Ustadz. Kalau lancar kata Rasulullah, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir membaca Al-Quran, dia akan dibersamai para malaikat. Mending bersama malaikat atau dapat 2 pahala? Kumaha carana 2 nana? Jadi halaman ieu mah rada terbata-bata, halaman ieu mah lancar. Ustadz malaikatna malaikat Ijroil sanes setengah bersama malaikat, malaikatnya malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, 4, 6, 17 hari terakhir di bulan Sya'ban ini, satu, kita mulai rekonsiliasi dengan Al-Quran lah, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, makin banyak mendengarkan Al-Quran. Di bumi disetel Muammar, Kiai Muammar atau siapapun yang kita suka, Syekh Sudes, siapapun yang kita senangi, siapapun lah ya, terserah. Atau Pak Ustadz abdi mah hoyong ngadangukeun suanten abdi we nyalira direkam disetel direkam, mangga silahkan. Rasanya suara saya lebih enak dari suara imam masjid. Masjid mana? Masjidil Haram misalnya, bebas silahkan. Yang pertama, Al-Quran ini gerbang bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Kita mulai Al-Qurannya dari hari ini, karena Al-Quran meningkatkan keimanan. Punten Bapak Ibu, Quran turunnya di Ramadan. Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Mekah kota turunnya Al-Quran. Madinah kota turunnya Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang menerima Al-Quran. Al-Quran turun di bulannya istimewa. Al-Quran turun di satu malam, malamnya jadi istimewa. Al-Quran turun di satu kota, kotanya jadi istimewa. Al-Quran turun kepada sosok manusia, manusia yang menerimanya jadi istimewa. Rahasia semua kemuliaan adalah Quranul Karim. Waktu, tempat, orang. Waktunya Lailatul Qadar dan bulan Ramadan, tempatnya Mekah dan Madinah, orangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun, kapanpun, siapapun bersama Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Satu, Al-Quran. Wih ti dia, mudah-mudahan hancana diteraskeun deui, bacanya dilancarkan lagi, hafalannya ditingkatkan lagi, insyaallah. Karena paling enak kalau jadi makmum di bulan Ramadan, imam baca, kita juga hafal. Paling enak. Tidak terasa panjangnya karena kita juga hafal membaca bersama imamnya. Itu ari tarik mangan, imam baca Al-Baqarah, kita ikuti alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Imam baca surat Yasin, kita hafal Yasin wal Qur'anil Hakim. Enak begitu. Apa yang membuat imam tidak pernah ngantuk? Karena imam hafal suratnya. Apa yang membuat makmum sering Saya nanya ke teman-teman yang hafiz, kalau jadi makmum, sholat apapun, mau sholat tahajud, mau sholat taraweh, imam sepanjang apapun, dia tenang. Kenapa? Apa? Oh, ternyata salah satu rahasia seger saat sholat jadi makmum teh, hafal apa yang dibaca imam. Makanya makmum seringkali request, imam, anu dihafal ku ibu weh. Mana yang lebih baik? Kita yang jadi makmum mengupgrade atau kita yang request ke imam supaya sesuai dengan makmum?
Harus ikutan. Akad dua-duanya bagus. Saya nggak bilang ini jelek, ini bagus. Dua-duanya bagus. Tapi yang lebih bagus kita mengupgrade, imamnya panjang, kita umroh. Mudah-mudahan ada yang umroh di bulan Ramadan ini. Kita taraweh di bulan Ramadan di Masjidil Haram, kan di bulan Ramadan di Masjidil Haram mah semalam 1 juz. Semalam 1 juz. 23 rakaat, semalam 1 juz, 2 imam, 10 10, 1 juz. 1 rakaat 1 halaman. Nah, kalau kita hafal, enak mengikutinya. Jadi kita mengupgrade supaya imam baca apapun kita bisa menikmati sedikit demi sedikit. Pak Ustadz, ibu mah sering hafal hilang. Alhamdulillah kita diberikan sifat lupa. Kalau tidak lupa, apa yang terjadi? Bakal kumaha? Punten. Banyak kejadian yang sakit, banyak kejadian yang sedih, banyak kejadian yang gak enak. Kita baru misalnya ke kamar mandi, susah melupakan seumur hidup, repot. Alhamdulillah kita lupa, dengan lupa bisa nambah pahala. Kalau tidak lupa, mungkin kita nggak akan mengulang dan seterusnya. Ustadz, alhamdulillah Bapak mah tidak pernah lupa. Alhamdulillah. Naon tips napa? Nah, tidak pernah hafal. Alhamdulillah. 1 Al-Quran. Ya. Abdi teh dugi ka isya, dugi ka subuh. Ya. Yang kedua, hadirin jamaah yang Allah muliakan, yang saya tahu, seprofesionalnya atlet, kalau mau bertanding, mereka pasti pemanasan dulu, latihan. Ayeuna Persib pada main jam 7, pasti pemanasan heula sebelumnya. Pasti begitu. Atlet lari cepat 100 meter. Bu, Pak, Olimpiade yang cuma 100 meter selesai dalam waktu sekian detik. Lomba nama sekian detik. Latihannya seberapa tahun? Cuman sekian. Beres. Naik podium, beres. Cuman beberapa detik. Kamu apalagi larinya kencang. Tapi latihannya nggak cukup sehari 2 hari. Pemanasan supaya tidak kram. Atlet renang, semua atlet begitu. Dalam ibadah, punten, perhatikan dalam ibadah, setiap ada ibadah wajib, pasti ada pemanasan ibadah sunnah sebelumnya. Sholat, ada namanya sholat rawatib yang sunnah. Wudu, yang wajib ketika wudu, wajah, tangan, rambut, sanes rambut, kepala, karena tidak semua orang yang berambut semua orang berkepala, tapi tidak semua yang berkepala berambut. Jadi yang dibasuh rambut atau kepala? Kepala. Yang wajib itu wajah, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib. Tapi sebelum yang wajib, pemanasan dengan yang sunnah. Cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu, istinsyak dulu, masukkan air ke hidung. Kenapa? Kata para ulama, hikmahnya saat kita mengambil air, dilihat airnya berubah atau tidak warnanya. Karena kalau air berubah warnanya, dia berubah statusnya, bukan tohur, mungkin tohir tapi tidak tohur. Yang kedua, dimasukkan ke dalam hidung, dicium baunya. Karena kalau air berubah baunya, mungkin dia suci tapi dia tidak mensucikan. Mungkin dia tohir tapi dia tidak tohur. Dimasukkan ke dalam mulut supaya terasa apakah berubah rasanya. Karena kalau berubah rasanya, mungkin dia tohir tapi dia tidak tohur. Karena dalam wudu harus yang suci dan mensucikan. Air, teh, suci tapi tidak mensucikan. Jadi pemanasan dulu, gosok-gosok
tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, silahkan dipakai untuk wudu. Kalau langsung ke yang wajib, mungkin airnya berubah rasa, tapi kita nggak mencicipi. Mungkin airnya berubah bau karena kita nggak langsung, ya, dan seterusnya. Begitu juga dalam ibadah saum Ramadan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bulan Sya'ban, gerbangnya Ramadan, adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latihan, pemanasan, memperbanyak saum sunnah. Sebelum wajib ada yang sunnah, aya rawatib, aya salat fardu, aya kumur-kumur, aya wudu. Ada saum sunnah di bulan Sya'ban, kemudian ada kewajiban. Punten, mana yang lebih dulu diperintahkan, sedekah atau zakat? Zakat baru diperintahkan di Madinah. Sedekah sudah diperintahkan sebelum di Madinah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu di surat At-Taubah, dan surat At-Taubah itu di Madinah setelah hijrah. Sedekah sudah diperintahkan, kemudian umroh atau haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji di usia 63, selesai haji, Rasulullah 3 bulan setelahnya meninggal dunia. Hajinya di bulan Zulhijjah, kemudian pulang ke Madinah Muharram, Safar, Rabiul Awal, beliau meninggal dunia. Jadi hajinya Rasulullah 3 bulan sebelum meninggal dunia. Sebelum haji beliau sudah umroh 4 kali. Jadi umroh, kemudian haji. Dan polanya selalu sama. Sunnah, kemudian wajib. Sunnah, kemudian wajib. Mana yang lebih dulu? Sholat tahajud atau sholat fardu 5 waktu? Yang lebih dulu diperintahkan. Ini para ulama masih berbeda pendapat, ya. Ternyata sholat tahajud lebih dulu turun sebelum Isra dan Mi'raj. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu turun jadi surat yang ketiga. Surat pertama surat Al-Alaq, surat kedua surat Al-Muddathir, surat ketiga surat Al-Muzammil. Isinya surat Al-Muzammil Qiyamul Lail. Sementara Isra dan Mi'raj 10 tahun berikutnya. Di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Jadi selama 10 tahun dari usia 40, 41, 42, 43, 44 sampai usia 50, salat yang diperintahkan adalah salat tahajud. Setelah ada Isra Mi'raj, tahajudnya jadi sunnah, yang wajibnya adalah sholat fardu. Sunnah, wajib. Sunnah, wajib. Sunnah, wajib. Apa rahasianya? Kata para ulama, kata Sufyan Ats-Tsauri, rahasianya, siapa yang terlatih menjaga ibadah sunnah akan terjaga dalam ibadah yang wajib. Karena tidak ada orang yang menjaga sholat sunnah rawatib tapi tidak menjaga sholat fardunya. Ibu nah wih deui, ibu mah sholat qobliyah weh. Hari zuhur nah henteu ibu malah. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada orang yang rajin tahajudnya tapi dia tidak rajin sholat subuhnya, mual aya. Tidak ada orang yang benar ketika wudhu menjalankan yang sunnahnya, cuci tangan, kumur-kumurnya, dan dia tidak betul wudhu yang wajibnya. Dan tidak ada orang yang buruk saum Ramadannya kalau dia menjaga saum sunnahnya. Sya'ban sebagai gerbang Ramadan, pertama kita tilawah diperbanyak, tadarus diperbanyak, baca Al-Quran ditingkatkan. Yang kedua, apa tadi? Saum sunnahnya, ibadah-ibadah yang sunnahnya juga ditingkatkan. Apa yang akan dikerjakan di bulan Ramadan, kita kerjakan hari ini.
Tilu. Satu, iman. Dua, persiapan. Tiga, yang terakhir, karena sebentar lagi Idul Fitri. Yang ketiga, hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, di ayat ke-186, ya 186, 183 kutiba alaikumusiyam, 184 ayyaman ma'dudat, 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, 186 ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini yang terakhir, yang ketiga, tentang doa. Satu, keimanan. Dua, persiapan. Yang ketiga, doa. Ada ayat tentang doa di tengah ayat tentang Ramadan. Ada ayat tentang doa di tengah ayat tentang saum Ramadan. Doa diperintahkan sebelum Ramadan. Doa bahkan diperintahkan saat Ramadan, dan para sahabat mereka terus berdoa setelah Ramadan terkait Ramadan. Sebelum Ramadan ada doa, setidaknya ada dua. Satu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina supados teu hilap sata acan dituang, ya. Sanes eta doana. Eta mah doa sebelum makan. Ieu mah doa sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dulu saya pernah nanya ke guru. Kata beliau, ini memang survei kecil-kecilan begitu. Menurut beliau, kan kalau kita di Mekah atau di Madinah, setiap selesai sholat fardu biasanya ada ajakan sholat jenazah, ya. Dan jenazahnya itu didata, dihitung berapa jumlahnya setiap sholat. Kalau kita mau, ya kita tinggal cari posisi imam di mana, bisa kelihatan ada berapa jenazah yang kita sholatkan setelah selesai sholat fardu. Kata beliau, pernah disurvei, jumlah jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dalam waktu 1 tahun, kemudian dilihat grafiknya. Menurut beliau, saya mengutip, punten. Menurut beliau, memang grafiknya naik turun begitu ya, naik turun, kadang naik kadang turun. Tapi trennya kalau masuk bulan Sya'ban itu rata-rata naik terus. Rata-rata jenazah yang disolatkan masuk ke bulan Sya'ban itu bertambah dibanding dengan hari-hari pada umumnya. Kata beliau, mintalah kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan, karena boleh jadi sebelum bulan Ramadan, Rajab dan Sya'ban banyak yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balighna Ramadan, berkahi di Rajab kami, berkahi di Sya'ban kami, sampaikan ke bulan Ramadan. Supaya disampaikan ke bulan Ramadan, kita baca doa. Ada riwayat yang kedua, redaksi doa yang kedua yang maknanya tidak jauh berbeda. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu lana mutaqabbala. Yang satu riwayat Imam Ahmad, yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Yang satu riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Muslim. Dua-duanya bisa diamalkan. Satu tentang doa sebelum Ramadan. Yang kedua, doa di bulan Ramadan. Ibu bapak hadirin jamaah yang Allah muliakan, salafus soleh dulu
para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in punya kebiasaan sebelum masuk Ramadan mereka menyiapkan beberapa doa, 3, 4, atau 5. Doanya bebas, dan doa itu selalu dibaca selama bulan Ramadan, selalu dibaca. Hari pertama, hari kedua, sampai hari terakhir, itu saja yang diulang-ulang untuk terus dibaca. Ternyata cara berdoa seperti ini, kata para sahabat, kami berdoa dengan doa-doa yang telah kami pilih selama bulan Ramadan, dan tidak datang Ramadan tahun berikutnya kecuali doa itu sudah diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebiasaan baik, ada sunnah namanya ilhah dalam berdoa. Ilhah itu mengulang-ulang doa yang sama saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, punten, mana yang lebih baik? Setiap kita berdoa permintaannya beda, atau setiap kita berdoa doanya sama? Misal 30 hari. Mana yang lebih baik? Ini bukan baik dan buruk, bukan. Semuanya baik, tapi mana yang lebih baik? Hari 1 doa A, hari 2 doa B, hari 3 doa C, hari 4 doa D, hari 5 ganti hari, ganti doa, ganti hari, ganti permintaan. Mana yang lebih baik dengan hari 1, hari 2, sampai hari terakhir doanya itu juga? Ini baik, ini baik. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tapi ini tentang mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik. Ternyata mengulang doa yang sama setiap kita meminta itu jauh lebih baik. Buktinya apa? Punten. Dari kecil sampai sekarang kita diajarkan oleh Nabi dalam sholat masih sama. Zuhur, asar, maghrib, isya, duduk di antara 2 sujud masih sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfani wafini wafwani, masih sama. Dan diulang 4 rakaat duduk di antara 2 sujud, eta kene. Salat maghrib 3 rakaat, eta kene. Salat isya 4 rakaat, doa yang dibaca itu lagi. Ada kebaikan saat kita mengulang doa yang sama dalam setiap permintaan kita. Tidak salah kalau kita punya doa yang berbeda di hari-hari kita. Boleh, tidak dosa, tidak ada yang melarang. Tapi kalau bicara afdoliyah, mana yang lebih baik? Mengulang doa yang sama setiap kali kita meminta, itu jauh lebih baik. Kekeh begitu ke Allah. Kekeh, kan kekeh makitunya. Minta lagi nih. Di Al-Quran Allah abadikan Nabi yang kekeh dalam meminta. Sekekeh itu doanya, sekekeh itu. Nabi Zakaria sampai rambutnya memutih, sampai tulangnya melemah, meskipun istrinya punten mandul, tapi kekeh minta supaya dikasih. Kekeh tidak? Kekeh. Sudah tahu istrinya itu akiro, mandul, rusak rahimnya, nggak kuat untuk mengandung anak. Tapi kekeh, fahabli min ladunka waliya, kasih saya keturunan ya Allah. Dari awal menikah sampai kemudian sudah sepuh, fahabli min ladunka waliya, kasih saya keturunan ya Allah, kasih saya penerus ya Allah. Kurang kekeh bagaimana lagi doa yang diajarkan oleh Nabi saat keadaannya tidak mendukung tapi tetap minta ke Allah. Kan kekeh tak gitunya. Nggak bisa kata manusia, kekeh minta ke Allah, kekeh minta ke Allah. Kata para sahabat, kata para tabi'in, kata para tabi'ut tabi'in, kami menyiapkan doa sebelum masuk Ramadan, 1, 2, 3, 4, 5 doa, dan itu yang selalu dibaca terus setiap hari. Tidak datang Ramadan tahun berikutnya kecuali doa di Ramadan kemarin sudah diijabah semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tadi terakhirnya lebih terakhir deh. Paling terakhir. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sebagai pengingat bagi saya dan bagi kita semua,
tujuan utama dari saum adalah la'allakum tattaqun. Kalau ada efek sampingnya, itu bukan tujuan utama. Apa contoh efek samping dari saum? Supaya sehat misalnya. Tapi sehat bukan tujuan utama saum. Bukan tujuan utama. Karena, punten, kalau sehat tujuan utama kita saum, kenapa orang sakit bukan disuruh saum, tapi disuruh qadha saum? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Betul? Kalau saum tujuan utamanya bukan efek samping. Kalau saum tujuan utamanya untuk sehat, kenapa orang sakit disuruh qadha, bukan disuruh saum? Bukan disuruh saum. Jadi jangan salah dalam berniat. Kalaupun Allah memberikan efek sampingnya, alhamdulillah, tapi tujuan utamanya la'allakum tattaqun, supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan, 3 hal: keimanan, latihan persiapan, dan doa. Doa sebelum masuk Ramadan, doa yang kita siapkan selama di bulan Ramadan, dan doa setelah Ramadan supaya amal kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sebelum ditutup, sebelum saya kembalikan lagi ke moderator, barangkali ada yang mau menambahkan, mau bertanya, mau diskusi, mau mengurangi, mau mengkali, mau membagi, mangga silahkan. Atau saya kembalikan dulu ke mangga silahkan. Silakan dibuka satu pertanyaan saja barangkali ada diskusi. Kalau ada, ya. Mati? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terbuka oleh Ustaz tentang surat pertama, dua kemudian surat kedua dan seterusnya. Saya jadi ini hanya mohon menjelaskan saja. Itu turunnya ayat berdasarkan kronologis waktu. Sedangkan dalam Al-Quran turun pertama ada Al-Fatihah, terakhir adalah Nas. Itu jadi berbeda, tidak mengambil kronologis waktu. Mungkin ada suatu konsep pemikiran tertentu sehingga tercipta Al-Quran demikian. Awal sama Nas, jadi tidak sesuai dengan kronologis waktu. Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita membaca redaksi turunnya Al-Quran di dalam Al-Quran, ada 2 kata yang Allah gunakan. Ada anzala, ada nazzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih. Terjemahannya sama, anzala turun atau menurunkan, nazzala sama turun juga. Tapi karena 2 redaksi ini dipakai, artinya juga beda ternyata. Kata sebagian ulama, anzala itu turunnya sekaligus, gebluk 30 juz. Nazzala itu turunnya bertahap. Anzala itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nazzala itu turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzala langsung 30 juz, nazzala itu yang tadi berdasarkan kronologis bukan dicicilnya. Saya khawatir mendengar kalimat cicil rada sensitif gitu. Diangsur, kok diangsur namanya angsuran. Bertahap, bertahap. Anzala itu sekaligus 30 juz, nazzala itu bertahap 5 ayat, 7 ayat, dan seterusnya. Nah, yang turun sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia,
itu sama urutannya seperti yang kita miliki hari ini, Al-Fatihah sampai An-Nas. Sementara yang turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lingkungan sekitar. Terus siapa yang mengurutkan? Diurut begitu ya, sanes mengurut ya. Menyusun, begitu ya. Karena banyak kesamaan. Saya adalah seorang rocker. Nah, tukang rock maksudnya. Siapa yang menyusun? Jibril ketika membawa wahyu menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini surat anu, lanjutan dari ayat anu yang dulu pernah diturunkan. Ini surat Al-Alaq 1-5, ini surat Al-Muddathir 1-7, ini surat Al-Muzammil 1-19, ini surat Al-Fatihah. Terus turun Jibril, ini surat Al-Alaq 6 sekian, lanjutan dari Al-Alaq yang dulu pernah diturunkan. Jadi bisa kebayang otaknya Rasulullah teh siga lomari file, iya di dia, iya di dia, iya di dia. Cerdas. Sifat wajib bagi seorang rasul fatonah, cerdas. Bayangkan kalau Nabi tidak punya sifat cerdas. Kalau nabinya tidak cerdas, kasihan umatnya. Dan riweuh Jibril na oge. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kala Jibril tadi teh naon kala talaunana. Itu kalau tidak punya sifat fatonah. Sekali dibaca oleh Jibril langsung nempel di kepala Rasulullah, cerdas. 5 ayat, 7 ayat, 19 ayat, ada satu surat yang turun sekaligus dan Rasulullah hafal. Al-An'am. Al-An'am itu sekaligus turun dan Rasulullah langsung hafal. Jadi siapa yang menyusun? Yang menyusun bukan sahabat, yang menyusun bukan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in hanya membukukan. Yang menyusun dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, Jibril saat mewahyukan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mari kita tutup sama-sama dengan doa. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini jadi amal soleh yang mengangkat doa-doa kita semua sehingga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه لنا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.